warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, silahkan Agung untuk memimpin berdoa kepada teman-temannya terlebih dahulu. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ya. Di pertemuan kita hari ini masih tetap sehat kan? Tidak ada yang sakit? Alhamdulillah masih sehat, Bu. Sehat. Alhamdulillah sehat. Tidak ada gejala untuk flu atau batuk pilek? Tidak ya? Boten. Kalian tetap kesehatannya ya kalau berada di luar rumah. Kemudian kalian jangan lupa tetap makan makanan yang bergizi seimbang agar imun kalian tetap terjaga dengan baik. Ya. Presensi sudah saya share di Google Classroom dan mungkin sudah kalian isi. Kemudian materi hari ini adalah akuntansi pembiayaan dalam pemerintahan desa. KD-nya KD atau kompetensi dasarnya 3.9 adalah menganalisis transaksi, akuntansi penerimaan pembiayaan, dan akuntansi pengeluaran pembiayaan di desa atau kelurahan. Kemudian untuk KD kedua keterampilan adalah 4.9 melakukan pencatatan akuntansi penerimaan pembiayaan dan akuntansi pengeluaran pembiayaan desa atau kelurahan. Tujuan pembelajarannya ada 3, yaitu yang pertama, kalian harus dapat mengklasifikasikan transaksi akuntansi, penerimaan pembiayaan, dan pengeluaran pembiayaan di desa atau kelurahan dengan jelas. Kemudian yang kedua, kalian diminta untuk dapat menghitung transaksi akuntansi penerimaan pembiayaan dan akuntansi pengeluaran pembiayaan di desa atau kelurahan dengan teliti. Dan yang terakhir, kalian diminta untuk dapat menugaskan pencatatan akuntansi penerimaan pembiayaan dan akuntansi pengeluaran pembiayaan di desa atau kelurahan dengan tanggung jawab. Sebelum masuk ke materi, coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Oke, di situ coba kalian perhatikan, di situ ada gambar leasing, kemudian ada gambar tentang pembiayaan desa. Di benak kalian atau di pikiran kalian, itu maksud gambar di situ apa? Bu, saya mau tanya. Dalam. Gimana, Put? Apa perbedaan leasing dan akuntansi pembiayaan, Bu? Perbedaan leasing sama akuntansi pembiayaan itu kan sama-sama artinya tentang pembiayaan, tentang biaya. Di sini pembiayaan itu tujuannya adalah menyediakan dana. Kemudian fokusnya adalah pada uang, jadi kreditur milik dari barang yang didanai. Ya. Kemudian resikonya berupa finansial, itu adalah pembiayaan. Kemudian kalau untuk leasing itu adalah tujuannya untuk menyewakan barang modal, kemudian lessor atau fasilitas atau barang modal, kemudian resiko finansial risk-nya, dan resikonya adalah finansial risk dan risk atas barang modal. Paham sampai sini perbedaannya? Untuk pengertian pembiayaan desa adalah penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Jadi untuk pengertiannya sama ya, kegiatannya adalah pembiayaan ya. Kalau untuk leasing itu adalah kegiatan pembiayaan, tujuannya adalah untuk sewa, kemudian kegiatan pembiayaan desa itu adalah untuk dana cadangan. Paham? Kemudian kelompok dari pembiayaan desa. Kelompok dari pembiayaan desa itu dibagi menjadi 2, yaitu penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan ada 3, dibagi menjadi 3, yaitu silpa tahun sebelumnya,
Yang kedua, pencairan dana cadangan. Yang ketiga ada hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Kemudian pengeluaran dibagi menjadi dua, yaitu pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal. Untuk silpa di sini nanti pengertiannya adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Kegunaannya ada 3, yaitu dari apa? Tolong dibantu Erta. Kegunaannya silpa apa? Kegunaan silpa A. Menutup defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja. B. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung. C. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. Dan untuk pengertian penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan, itu adalah kekayaan desa yang dipisahkan adalah kekayaan milik desa, baik bergerak maupun tidak yang dikelola oleh BUM desa. Kemudian hasil penjualannya digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Kemudian untuk transaksi akuntansi penerimaan pembiayaan, yaitu transaksi akuntansi penerimaan pembiayaan, contohnya di sini bisa kalian lihat, dalam tahun 2020, transaksi yang terkait dengan penerimaan pembiayaan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah silpa sebesar Rp28.600.000, pencairan dana cadangan Rp0, hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan Rp0. Berarti jumlah penerimaan pembiayaan di tahun 2020 sejumlah Rp28.600.000. Jurnal LO dan neraca, kemudian step yang kedua adalah jurnal LRA menurut Permendagri nomor 13 tahun 2006, dan yang terakhir adalah jurnal LRA Bas Permendagri nomor 64 tahun 2013. Kemudian untuk transaksi akuntansi pengeluaran pembiayaan, di sini contohnya adalah kalian hanya cuma menghitung ya, belum masuk ke jurnalnya. Dalam periode bulan Januari 2020, transaksi yang terkait dengan penerimaan pembiayaan sebagai berikut. Pembentukan dana cadangan sebesar 15 juta, penyertaan modal desa sebesar 10 juta. Jumlahnya adalah 25 juta. Kemudian langsung ke tugas. Yuk coba kalian kerjakan tugas berikut ini. Catatan pertama, jurnal LO dan neraca. Akun di debit kas daerah sebesar 1 miliar rupiah. Akun di kredit utang dalam negeri sektor perbankan sebesar 1 miliar rupiah. PD ini nanti kan ada diskusi. Diskusinya untuk kelompoknya saya bagi saja atau wacana yang harus kalian baca terlebih dahulu. Sekarang coba kalian diskusikan terlebih dahulu yuk. Tadi kan di LKPD udah kah? Coba sekarang kalian diskusikan dengan teman kalian tadi, tiga orang tadi, satu kelompok. Terus nanti setelah itu kalian presentasikan perwakilan setiap kelompoknya. Yuk. Salah satu perwakilan. Langsung dipresentasikan, Bu. Langsung presentasikan yuk. Terus nanti kelompok lain menanggapi presentasinya dari Agung. Nah, misalnya yang pertama ini yang maju Agung, kelompok Agung terlebih dahulu. Gitu. Yuk. Untuk rumusan masalah pertama, bisakah dana desa dipergunakan untuk pengendalian penularan COVID-19? Rumusan masalah kedua, bagaimanakah dana desa digunakan untuk pengendalian penularan COVID-19? Jawaban atas pertanyaan, bisa. Dana desa bisa digunakan untuk pengendalian penularan COVID-19 dengan cara mendukung pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM skala mikro yang seluruh aktivitasnya harus didukung penuh oleh desa.
Contohnya pembiayaan operasional BOFO, penyemprotan disinfektan di bawah arahan Pemda dan Satgas COVID-19, pengadaan vaksinasi, dan persiapan ruang isolasi dan operasionalnya. Kesimpulan dari jawaban permasalahan, dana desa yang digunakan untuk pembiayaan operasional posko, penyemprotan disinfektan, pengadaan vaksinasi, persiapan ruang isolasi harus membutuhkan dana desa yang relatif besar, sehingga pemerintah daerah membentuk dana cadangan untuk melaksanakan program yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 tahun anggaran. Sumber pembentukan dana cadangan berasal dari pendapatan asli daerah atau PAD, dana alokasi umum atau DAU, dan bagi hasil pajak atau bukan pajak. Sudah, Bu. Udah. Ya, itu hasil diskusi dari kelompoknya Agung, Agnia, sama Anggiana. Coba kelompok lain bisa menanggapi hasil diskusinya dari Agung. Kelompok saya, Bu, mau menanggapi. Oh ya, silahkan Putri Utari. Kelompok saya setuju dengan pendapat dari kelompok Agung, karena pencegahan COVID-19 di desa harus ada dana yang dibiayai oleh pemerintah desa. Itu saja tanggapan dari kelompok saya. Diskusi dari kelompoknya Agung, setuju ya? Coba kalian buka Google Form-nya, yaitu di situ kan ada soal tes tertulis. Nah, coba kalian kerjakan lebih dahulu. Waktunya adalah 5 menit. Soal tesnya sudah masuk. Hasilnya. Gampang kan soal tesnya? Tentang penjurnalannya. Kita akhiri pelajaran untuk kesimpulan yang kalian peroleh dari materi sudah pelajari. Apa kesimpulan yang bisa kalian dapat? Oke, monggo, Gong. Kesimpulan yang kita dapat pada pelajaran hari ini, saya bisa menghitung dan belajar menjurnal akuntansi pembiayaan, penerimaan, dan pengeluaran, Bu. Ya, berarti kesimpulannya untuk pelajaran siang hari ini, itu kalian sudah bisa cara menghitung jurnal tentang akuntansi dan akuntansi pembiayaan, ya. Diingat lagi ya, untuk jurnalnya kalian mengerjakan untuk satu soal itu 3 step. Kemudian untuk yang poin B dan C itu yang membedakan adalah nomor rekeningnya, ya. Sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Karena di awal tadi sudah berdoa kan, berarti untuk mengakhiri pelajaran untuk siang hari ini kita berdoa dahulu. Monggo Gong dipimpin untuk berdoa. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Sebelumnya berarti sebelum berakhir, jangan lupa ya, kalian tetap mematuhi protokol kesehatan untuk menghindari COVID. Kemudian jangan lupa makan makanan yang bergizi dan seimbang agar imun kalian tetap terjaga, agar tidak cepat mudah sakit, ya. Kemudian jangan sering berkumpul dan pergi-pergi untuk sementara ini, ya. Oke, saya akhiri. Baik, Bu. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih. Saya stop ya rekodnya. Bu. Bu.